Assalamualaikum. Hello everybody, nice to see you. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin kalian sebagian sudah pernah melihat wajah saya. Oke, my name is Nurliani. All of people call me Bulia. Ini foto saya, mungkin kalian sudah pada tahu ya. Nah, ini foto saya, nanti bisa, mungkin nanti kalau kita sudah tatap muka kita akan bisa bertemu. Before we start our lesson today, don't forget to say Basmalah and Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Finish. Okay, let's go. Let's start our lesson today. Kali ini kita belajar chapter 1. Chapter 1 itu judulnya It's English Time. Apa sih bab 1 itu artinya? Chapter 1 itu artinya bab 1. It's English Time itu artinya apa? Artinya waktunya berbahasa Inggris. Jadi kali ini kita akan belajar bahasa Inggris di awal semester. Next we will learn to get attention, to check if we are understood, to show appreciation to others, and to tell what we or other people think of something. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita di bab 1 ini? Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kita di bab 1 ini, setelah belajar bab 1, kalian diharapkan dapat yang pertama, to get attention. To get attention itu artinya kalian dapat mengungkapkan kalimat untuk meminta perhatian. To get attention itu artinya meminta perhatian. Berikutnya, to check if we are understood, untuk mengungkapkan atau mengecek kalimat, mengecek pemahaman. Yang pertama meminta perhatian, yang kedua mengecek pemahaman. Apakah seseorang yang kita ajak bicara itu sudah mengerti atau belum? Itu namanya mengecek pemahaman. Sudah paham atau belum? Dan yang ketiga, to show appreciation to other people, to others. Maksudnya apa? Untuk mengungkapkan perhatian atau pujian kepada orang lain. Nah, biasanya kan ini suka memuji teman kan, atau memberikan perhatian kepada teman. Nanti kita akan belajar nih kalimat-kalimat yang digunakannya dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang mengungkapkan, meminta atau memberi pendapat. To tell what we or other people think of something. Jadi kita akan mengungkapkan atau meminta, memberi atau memberi pendapat. Gimana sih pendapat kita terhadap orang lain, dan kalimat apa yang kita gunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Meminta pendapat dan memberikan pendapat kepada orang lain, itu yang akan kita pelajari di chapter 1. Bisa ya? Next. Nah, ini dia yang pertama, expression of asking for attention and checking for understanding. Kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian dan mengecek pemahaman seseorang. Yang pertama, expression of asking for attention. Nah, ini kalian sudah buat catatannya di minggu yang lalu. Ibu di sini hanya akan menjelaskan saja. Yang pertama, expression of asking for attention. Asking for attention itu kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian. Nah, di sini ada dua, ada formal situation and ada informal situation. Apa itu formal situation? Pada situasi-situasi yang formal, situasi-situasi yang formal, yang seharusnya penuh tata krama. Informal itu biasanya yang digunakan keseharian, misalnya bersama teman sebaya, di kelas, dan lain sebagainya. Ini informal. Asking for attention, informal situation. Formal situation, asking for attention, formal situation. Jadi meminta pendapat dalam kondisi yang formal. Kita gunakan kata apa aja yang meminta pendapat dalam kondisi formal? Yang pertama ada kata attention please. Nah, nih ada kata attention please, mohon perhatiannya. May I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatian kalian sebentar? Your attention please, boleh minta perhatiannya sebentar. Nah,
Excuse me juga sama. Permisi, sorry to bother you, maaf sudah mengganggu. Sorry to trouble you, hampir sama artinya, maaf sudah mengganggumu. Excuse me, I wonder if permisi, saya, bolehkah saya? Nah, ini kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian dalam kondisi formal. Gimana tuh jawabannya? Misalnya kalau ada seseorang yang berkata attention please, kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian. Nah, di sini ada dua, ada formal situation and ada informal situation. Apa itu formal situation? Pada situasi-situasi yang formal, situasi-situasi yang formal yang seharusnya penuh tata krama. Informal itu biasanya yang digunakan keseharian, misalnya bersama teman sebaya di kelas dan lain sebagainya. Ini informal. Oke, asking for attention, informal situation. Formal situation, asking for attention, formal situation. Jadi meminta pendapat dalam kondisi yang formal. Kita gunakan kata apa aja yang meminta pendapat dalam kondisi formal? Yang pertama ada kata attention please. Nah, nih ada kata attention please. Mohon perhatiannya. May I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatian kalian sebentar? Your attention please. Boleh minta perhatiannya sebentar? Nah, excuse me juga sama. Permisi, sorry to bother you, maaf sudah mengganggu. Sorry to trouble you, hampir sama artinya, maaf sudah mengganggumu. Excuse me, I wonder if permisi, saya, bolehkah saya? Nah, ini kalimat yang digunakan untuk meminta perhatian dalam kondisi formal. Gimana tuh jawabannya? Misalnya kalau ada seseorang yang berkata attention please. Nah, kita mempersilahkan responnya atau giving attentionnya, memberikan perhatiannya gimana? Maka jawaban kita yes please, yes ma'am, or yes sir. Nah, boleh, ini jawabannya. Terus kalau asking for attention in formal situation bagaimana? Ya, meminta perhatian dalam kondisi yang tidak formal untuk teman keseharian, teman bermain di kelas dan lain sebagainya. Kita bisa katakan hanya dengan kalimat-kalimat hey. Nah, itu juga kita sudah meminta perhatian. Look, lihat. Look here, lihatlah kemari. Look at me, lihatlah kepada saya. Look what I have got here, lihat apa yang saya punya. Ya, atau giving attention yang memberikan perhatiannya gimana? Maka jawaban kita yes please, yes ma'am, or yes sir. Nah, boleh, ini jawabannya. Terus kalau asking for attention in formal situation bagaimana? Ya, meminta perhatian dalam kondisi yang tidak formal untuk teman keseharian, teman bermain di kelas dan lain sebagainya. Kita bisa katakan hanya dengan kalimat-kalimat hey. Nah, itu juga kita sudah meminta perhatian. Look, lihat. Look here, lihatlah kemari. Look at me, lihatlah kepada saya. Look what I have got here, lihat apa yang saya punya. Oke, watch. Terus lihat sini, sama hampir sama dengan kata look, watch. Oke, listen, dengarkan. Guess what, coba tebak apa yang saya punya. Guess what, coba tebak apa. Hey, listen, I have good news. Hey, dengarkan, saya punya kabar bagus. Nah, ini juga digunakan untuk meminta perhatian. Hi, guess, I got interesting news. Sama. Hai, tebak, saya punya informasi yang menarik. Listen, I have something to tell you. Dengarkan, kamu bisa sambil bertepuk tangan ya kalau meminta perhatian teman ya. Listen, I have something to tell you. Dengarkan, saya punya sesuatu yang mau disampaikan. Do you know what? Kamu tahu apa yang mau saya sampaikan? Nah, ini kalimat yang digunakan dalam informal situation. Responnya, oh I see, oh iya saya mengerti. Is that all? Cukup? Tell me more about it. Oh my god, katakan apa tuh, saya pengen tahu. What happens next? Apa yang terjadi berikutnya? What's next? Ada apa?
Nah, really? And then what? Benarkah? Terus apa? How interesting? What's next? Semenarik apa sih kabarnya? Nah, I know what you mean. Is that all? Saya tahu apa yang kamu maksud. Are you kidding me? Kamu bercanda? Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk asking for attention, meminta perhatian. Yang ininya tidak perlu kalian catat lagi ya, kan ini sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Nah, Ibu di sini hanya ingin menjelaskan saja. Oke, next, yang kedua, expressing of checking for understanding. Nah, checking for understanding itu apa tadi? Untuk mengecek pemahaman, apakah kita sudah mengerti atau belum. Nah, checking for understanding, kalimatnya gimana? Do you understand? Kamu sudah mengerti? Do you know what I mean? Kamu dengarkan, saya punya kabar bagus. Nah, ini juga digunakan untuk meminta perhatian. Hi, guess I got interesting news. Sama. Hai, tebak, saya punya informasi yang menarik. Listen, I have something to tell you. Dengarkan. Kamu bisa sambil bertepuk tangan ya kalau meminta perhatian teman ya. Listen, I have something to tell you. Dengarkan, saya punya sesuatu yang mau disampaikan. Do you know what? Kamu tahu apa yang mau saya sampaikan? Nah, ini kalimat yang digunakan dalam informal situation. Responnya, oh I see, oh iya saya mengerti. Is that all? Cukup? Tell me more about it. Oh my god, katakan apa tuh, saya pengen tahu. What happens next? Apa yang terjadi berikutnya? What's next? Ada apa? Nah, really? And then what? Benarkah? Terus apa? How interesting? What's next? Semenarik apa sih kabarnya? Nah, I know what you mean. Is that all? Saya tahu apa yang kamu maksud. Are you kidding me? Kamu bercanda? Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk asking for attention, meminta perhatian. Yang ininya tidak perlu kalian catat lagi ya, kan ini sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Ibu di sini hanya ingin menjelaskan saja. Oke, next, yang kedua, expressing of checking for understanding. Nah, checking for understanding itu apa tadi? Untuk mengecek pemahaman, apakah kita sudah mengerti atau belum. Nah, checking for understanding, kalimatnya gimana? Do you understand? Kamu sudah mengerti? Do you know what I mean? Kamu tahu apa yang saya maksud? Do you know what I'm saying? Kamu tahu apa yang saya katakan? Do you know what I'm talking about? Kamu tahu apa yang saya bicarakan? Do you get my point? Kamu dapat apa yang saya sampaikan? Are you following me? Kamu mengikuti saya atau bisa juga kamu mengerti saya? Okay, are you with me? Sama dengan are you following me? Kamu mengikuti saya? Kamu mengerti yang saya maksud? Have you got it? Dapatkah kamu mendapatkan intinya? Jadi maksudnya have you got it itu kamu ngerti nggak? Any questions? Ada pertanyaan? It's clear. Is it clear? Apakah jelas? Nah, ini kalimat yang digunakan untuk checking for understanding, untuk menanyakan apa seseorang sudah mengerti atau belum yang kita sampaikan. Nah, kalau kita sudah mengerti, nah showing understanding, maka jawabannya apa? Bisa I get it, ya saya dapat. I understand, ya saya mengerti. I know what you mean, ya saya mengerti apa maksudnya. I see what you are saying, saya tahu apa yang kamu katakan. I see what you mean, saya mengerti apa yang kamu maksud. I know what you are talking about, saya tahu apa yang kalian bicarakan. I know, saya mengerti. I'm with you, saya bersamamu dari tadi, saya ngikutin. I hear you, okay, saya mendengarkan kamu. I hear what you are saying, saya mendengarkan apa yang kamu katakan. And I see, ya saya mengerti. Nah, ini untuk menunjukkan showing understanding, ternyata kamu mengerti yang dibicarakannya. Jadi kalimat ini yang digunakan. Oke, berikutnya showing lacks of understanding. Showing lacks of understanding itu artinya menunjukkan kalau kita tidak mengerti, kita belum mengerti. Gimana kalimatnya? Ada I don't get it, saya tidak mengerti. Nah, pada intinya kalimat-kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kalau kita tidak mengerti apa yang
seseorang sampaikan. Not understanding, lack understanding. I don't follow you, saya nggak ngerti kamu. I'm not sure I get your point. I'm not sure I get your point. Saya nggak yakin saya ngerti maksudnya kamu. I'm not sure I know what you mean. Saya nggak yakin saya ngerti apa maksudnya kamu. Sama, ini artinya hampir sama, cuman hanya beda penyampaiannya saja. I'm sorry I don't understand. Maaf, saya tidak mengerti. Bisa juga kita dengan sampaikan what do you mean? Apa maksudnya? Apa maksudmu? I'm not following you. Saya tidak mengerti maksudmu. I don't quite follow you. Saya tidak cukup mengikutimu. Artinya kita tidak mengerti maksudnya. I beg your pardon. Bisakah kamu mengulanginya? Your pardon please. Bisa tolong diulangi? Nah, ini kalimat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita tidak mengerti. Ini tidak perlu dicatat lagi ya, soalnya kan minggu yang lalu ini udah ibu berikan. Kali ini ibu hanya ingin menyampaikan saja. Nah, menyampaikan saja, menjelaskan saja. Oke, next. Oke, ibu rasa cukup untuk sekian, cukup untuk hari ini. Ibu hanya menjelaskan apa yang ibu sampaikan minggu yang lalu. I think enough for today. Thanks for your attention and don't forget keep your healthy. Oke, terima kasih. I think enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Thanks for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Don't forget, jangan lupa keep your health. Jaga kesehatanmu. Oke. Don't forget to do the exercise. Jangan lupa kerjakan soal latihannya. Nanti linknya ada ya untuk soal latihannya. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.